Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 1830258 dari Teknik Mesin Universitas Jana Bahtera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terminal penerima liquid petroleum gas atau LPG. Liquid petroleum gas atau LPG merupakan gas minyak yang dicairkan. LPG terdiri dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam dan didominasikan oleh komponen-komponen seperti propana atau C3H12. LPG dapat berubah menjadi cair apabila diberi tekanan sedang dan suhu di sekitarnya diturunkan. LPG pada kondisi tekan atmosfer 1 atm akan berfasa gas. Yang selanjutnya, dengan berat yang sama, LPG dalam fase cair memiliki volume yang lebih kecil dibanding dalam fase gas. Dan untuk karakteristik gas, yang pertama bersifat flammable atau mudah terbakar. Yang kedua, gas alam tidak berwarna, transparan, tidak berbau, dan tidak beracun. Yang ketiga, memiliki berat jenis yang lebih berat dibanding dengan udara. Yang terakhir, LPG memiliki daya pemanas yang lebih sempurna dibanding kayu bakar, arang maupun minyak tanah. Untuk jenis LPG, yang pertama LPG pressurized merupakan LPG yang dicairkan dengan ditekan 4-5 kg per cm persegi. LPG jenis ini disimpan dalam tabung atau tangki khusus yang bertekanan. LPG jenis ini banyak digunakan sehari-hari seperti untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Yang selanjutnya, LPG refrigerate merupakan LPG yang dicairkan dengan cara didinginkan hingga titik cairnya. Titik cair propana adalah min 42 derajat Celcius dan titik batun adalah min 5 derajat Celcius. LPG jenis ini umumnya digunakan untuk mentransportasikan LPG dalam jumlah besar dan jarak yang jauh. Untuk jalur distribusi dapat dilihat pada lembar berikut. Ini adalah jalur distribusi LPG, dan untuk keterangannya dapat kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini jalur distributor LPG. Pertama, LPG dieksplorasi yang dilakukan di sumber gas tersebut. Kemudian hasil eksplorasi ditransportasikan menuju ke kilang untuk diolah menjadi suatu produk. Setelah itu, LPG yang telah menjadi produk atau hasil pengolahan akan ditransportasikan dengan menggunakan kapal atau pipa. LPG kemudian diskrek dari kapal menuju tangki penyimpanan. Di terminal penerima, jika menggunakan pipa, maka pipa tersebut akan terkoneksi dengan tangki penyimpanan. Selanjutnya, dari tangki penyimpanan, LPG dapat ditransportasikan menggunakan jalur darat menuju SPPBE. Barulah kemudian LPG dapat digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, LPG refinery adalah kilang LPG atau pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah atau gas alam yang berasal dari eksplorasi menjadi produk petroleum gas berupa propana C3H8 dan butana C4H10. Kilang LPG terdiri dari fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan, proses, dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunan suatu kilang LPG harus berlokasi pada tempat yang mudah dijangkau oleh transportasi seperti mobil, truk, maupun kapal. Hal tersebut bertujuan agar proses distribusi LPG dapat terlaksana dengan lancar, sehingga pasokan LPG dari kilang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pada umumnya, suatu kilang LPG memiliki fasilitas pelabuhan laut khusus dan terminal muat untuk truk-truk pengangkut LPG. Yang selanjutnya, terminal LPG. Sebelum melakukan perancangan awal, akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu terkait equipment apa saja yang perlu dilakukan dalam proses perancangan ini. Perhitungan tersebut meliputi perhitungan diameter pipa, kapasitas pompa distribusi, jumlah stasiun distribusi, dan kapasitas tangki penyimpanan. Sebelum melakukan proses perhitungan kapasitas tangki penyimpanan dilakukan terlebih dahulu, mulai dari perhitungan kebutuhan. Selain itu, akan dipilih kapal yang akan mengirim LPG menuju pelabuhan terminal LPG. Pemilihan tersebut dilakukan dengan pertimbangan jumlah kapasitas LPG dan ukuran kapal yang didistribusikan dengan kapasitas dermaga tersebut. Yang selanjutnya, diagram untuk menunjukkan hubungan antara komponen-komponen pada sistem berikut ini merupakan komponen-komponen penting yang harus terdapat pada PFD. Yang pertama, peralatan utama. Yang kedua, alur pipa utama. Yang terakhir, arah pipa. Untuk piping and instrumentation diagram memerlukan skema dari jalur pipa, equipment, instrumentasi, dan kontrol sistem dari suatu sistem. Komponen-komponen yang terdapat pada PNID seperti valve pipa, valve atau katup, peralatan-peralatan utama, instrumentasi, dan saluran pipa yang ditunjukkan pada kode berikut. Untuk kode garis lurus tebal hitam mempunyai keterangan pipa proses atau main line. Garis lurus tipis dengan guratan memiliki sinyal pneumatik. Dengan yang selanjutnya, garis titik-titik lurus mempunyai keterangan sinyal elektrik, dan garis lurus dengan huruf L mempunyai keterangan sinyal hidrolik. Yang selanjutnya, garis lurus dengan huruf S sinyal elektromagnetik atau sonik. Yang selanjutnya, garis lurus dengan silang itu mempunyai keterangan kapilar turbin atau fillet system. Untuk instrumen simbol digunakan sebagai penggambaran sistem instrumentasi dan dengan bentuk penentuan yang kemudian diberikan identifikasi. Dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Untuk bulat mempunyai keterangan instrumentasi tunggal terpasang di lapangan. Bulat dengan garis tengah itu mempunyai instrumentasi tunggal di lokasi utama yang dapat diakses oleh operator. Dengan yang selanjutnya, bulat dengan garis tengah dan ada kotaknya itu mempunyai keterangan display monitor yang digunakan untuk simbol. Yang di bawahnya itu mempunyai keterangan interlock programmable logic control. Yang selanjutnya, safety integrity level. Sistem proteksi merupakan sistem yang menjaga proses supaya tetap aman ketika dalam proses bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan terdeteksi. Sistem proteksi bisa disebut sebagai safety instrument system atau SIS, yang terdiri dari beberapa instrumen yang dalam pekerjaannya saling menunjang antara satu komponen dengan komponen lainnya. Yang pertama, sensing element, yang merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur suatu besaran seperti tekanan, suhu, laju aliran, dan level. Yang kedua, logic solver, yang merupakan pengendali yang berbasis logika.
Yang ketiga, fasilitas elemen dapat disebut sebagai aktuator yang berfungsi untuk melakukan eksekusi dari perintah logic solver, yang kemudian final elemen ini merupakan komponen terakhir penyusun SIS yang akan melakukan tindakan pengamanan apabila terjadi kondisi yang berbahaya. Komponen-komponen di atas apabila bekerja sama dalam suatu sistem untuk melakukan suatu fungsi, yaitu fungsi pengamanan, maka dapat disebut sebagai Safety Instrument System FIF. Yang selanjutnya, Fault Tree Analysis atau FTA merupakan metode analis kegagalan dengan menjabarkan keadaan suatu sistem yang dianalisa menggunakan logika Boolean untuk mengkombinasikan dengan deretan keadaan yang lain. Pada fault tree analysis terdapat beberapa simbol yang digunakan seperti jenis kejadian, gerbang logika, dan transfer simbol. Fault tree menggunakan beberapa logical gate untuk menghubungkan suatu kejadian pada sistem dengan kejadian lainnya. Oleh karena itu, metode ini dikategorikan sebagai top-down approach sebagai berikut. Yang pertama, kotak itu mempunyai keterangan top event, yang di bawahnya under top event, yang di bawahnya lagi basis event, yang di bawahnya mempunyai keterangan OR gate, di bawahnya lagi AND gate, dan yang ketiga mempunyai keterangan transfer gate. Yang selanjutnya kita masuk ke layout dermaga 4 pada pelabuhan Cigading. Perancangan yang akan digunakan sebagai dermaga tempat kapal LPG bersandar, sekaligus tempat peletakan fasilitas bongkar muat LPG dari kapal menuju terminal penerima. LPG kemudian dialirkan menuju fasilitas penyimpanan sementara, kemudian sebelum ditransportasikan menuju SPPBE. LPG yang berasal dari tangki penyimpanan sementara akan dialirkan menuju fasilitas distribusi berupa stasiun pengisian LPG untuk memindahkan LPG tersebut menuju truk agar mudah ditransportasikan. Berikut bagan alirannya. LPG karir menuju marinir load arm menuju ke tangki penyimpanan, lalu menuju filling station dan skid tank. Setelah kapal melakukan penambahan dan siap untuk di-discrete, maka LPG akan dipindahkan dari kapal menuju tangki penyimpanan dengan menggunakan marine load arm. Setelah diinjeksi dengan marcapan, maka LPG akan dialirkan menuju tangki penyimpanan. Untuk mempermudah proses distribusi LPG, maka digunakan truk skid tank, dan proses pemindahan LPG dari tangki penyimpanan menuju ke truk yang dilakukan di filling station dan menggunakan pompa yang berada pada pump house. Yang selanjutnya, sistem bongkar muat LPG. LPG merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan liquid petroleum gas yang berasal dari kapal menuju terminal penerima. Pemindahan LPG tersebut dibantu oleh Marine Loading Arm atau MLA yang akan menghubungkan pipa penerima dengan manifold kapal. Pemindahan LPG yang berasal dari kapal menuju terminal penerima dilakukan dengan menggunakan pompa yang dimiliki oleh kapal. Komponen-komponen yang ada pada sistem bongkar muat ini terdiri dari MLA, pipa utama, lalu metering pack, dan safety device. Yang selanjutnya marine loading arm. Marine loading arm
digunakan pada proses transfer LPG dari kapal menuju terminal penerima untuk kemudian dialirkan menuju ke tangki penyimpanan. Dapat dilihat spesifikasi dari marine loading arm, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita masuk ke metering dan odorizer. Sebelum LPG masuk ke dalam tangki penyimpanan, dilakukan metering terlebih dahulu. Pada metering akan diukur laju aliran, tekanan dan suhu dari LPG yang mengalir pada pipa menuju tangki penyimpanan. Selain melakukan monitoring, pada lingkungan metering ini terdapat pula marcapan injektor yang berfungsi sebagai pemberi aroma pada LPG. Yang selanjutnya kita masuk ke vapor return. Vapor return merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan antara tangki yang berada di kapal dan tangki darat. Pipa tersebut merupakan jalur bagi vapor. Pipa ini digunakan baik pada saat loading maupun discharge LPG. Yang selanjutnya sistem penyimpanan LPG. Pada terminal penerima liquid feed petroleum gas, sistem penyimpanan berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara LPG yang berasal dari kapal setelah selesai dilakukan proses bongkar muat sebelum masuk ke dalam truk. Selain itu, sistem penyimpanan ini juga berfungsi sebagai tempat pemaksimalan pencampuran LPG dengan marcapan. Yang selanjutnya sistem distribusi LPG. Sistem distribusi LPG merupakan sistem yang berfungsi untuk memindahkan liquid petroleum gas yang berasal dari tangki penyimpanan sementara menuju truk. Pemindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa pompa. Komponen utama pada sistem distribusi ini adalah pompa, katup, dan safety device. Pada sistem distribusi ini, pompa diharapkan dapat melayani beberapa fungsi seperti melakukan pemindahan LPG dari satu tangki penyimpanan menuju filling station, melakukan pemindahan LPG yang tersedia di truk yang berada di filling station, kemudian menuju tangki penyimpanan, dan melakukan penyimpanan LPG dari suatu tangki ke tangki yang lainnya. Pada sistem distribusi yang berasal dari tangki, LPG yang berada di terminal penerima menuju SPPBE yang dilakukan menggunakan truk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Dan sekian, terima kasih.